keep dancing all night long. You shake that, I just juice that. I love the way you move that. DJ just play my song, we'll keep dancing all night long. You shake. Anu tanah ya mas? Iya. Cadangan sih. Halo guys. Halo bosku. Kita lagi berada di pelataran Candi Borobudur. Karp. Hah? Orang. Ya, tapi ada gerbangnya Mbak ya? Iya, ada. Jadi kita Antri. Kita lagi beli tiket mau naik. Nah. Kita akan naik ke Candi Borobudur, tapi sebentar ya, kita nunggu sholat dulu. Seperti yang kita lihat, pengunjung sangat ramai. Ya pun hari Jumat. Naik, kita akan antri di sini ya guys. Kita akan beli tiket untuk naik. Nomor antrian 002 bertanda 1. Queue number 0023241. cash atau cash bisa, mungkin juga bisa. Dia mau kemana? Nomor antrian 0026 bertanda 3. Queue number 002. وتولى بلاء ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا Di sini toko sendal. Pohon tadi. Sendal. Batunya ditukar sendal guys, karena kita mau naik harus pakai sendal. Mana sendalnya, tempatnya sendalnya? Tolong nak. Tolong pegang kan? Yuk. Nah ini dimasukin, ada ini free. Oh. Jangan lanjut.
Kita nunggu. Okay, next gate number 32. Okay, stand up please, gate number 32. Follow your guide, Miss Fatih. Dari mana ini asalnya? Dari Kedaung. Okay, next gate number 33. Stand up please, gate number 33. Bapak Yulianto. Next. Agárrale el celular, ¿no? Agarra el celular de Sofía, ya nomás. Amiga, ven. Ven conmigo, que vamos a comentar un... Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang memegang kartu guide nomor 36. Oke, Bapak Ibu sekalian yang memegang kartu guide nomor 36 boleh mengikuti Bapak Wardani. Boleh mengikuti Bapak Prawito. Oke, diharapkan kartu guide-nya dikembalikan kepada petugas atau di dalam Kita box. berhubung kita nomor 39, kita mulai masuk. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look. Oke, 39 sini 39. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan selamat datang di Borobudur. Dan nanti selama aku juga di Borobudur, saya guide-nya nama saya Prawito. Ini masih dalam uji coba karena memang 3 tahun kan candinya ditutup untuk wisatawan dan baru dibuka 1 Maret sampai sekarang. Tapi dalam satu hari cuma 1.200 orang. Itu dibagi menjadi 8 sesi, tiap sesinya 150 orang. Dan termasuk kenapa Bapak Ibu harus menggunakan sandal, itu untuk mengurangi keausan batunya, juga yang kedua untuk pemberdayaan masyarakat UMKM-nya. Ini kita masuk dari pintu timur, nanti keluarnya di belakang candi. Tapi areal tamannya ini ada 85 hektar. Jadi Bapak Ibu apabila nanti telah turun dari candi, pengen naik shuttle atau mobil kayu itu juga ada. 20.000 satu orang diantar sampai pintu keluar. Kemudian apabila pengen naik andong, itu satu andong 100.000 diantar lewat desa-desa nanti sampai ke tempat parkir. Ya. Dan kita punya waktu di candinya cuma 1 jam. Ya, nanti tidak boleh merogoh patung Buddha yang ada di dalamnya, termasuk memanjat juga corak-corak pada batu candi. Nanti kita pilihkan tempat-tempat yang fokus untuk bikin foto, kalian kita ceritakan tentang Candi Borobudurnya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mari. Kena kamera kena. Aja.
Apanya? Karena memang Borobudur ini menghadapnya ke timur. Kalau ditarik lurus garis lurus ke timur ada dua candi Buddha. Namanya Candi Mendut 3 kilo dari sini, Candi Pawon 1 kilo baru Borobudur. Dan namanya ini jalur budaya. Setiap tahun sekali juga masih digunakan untuk upacara Waisak. Tapi di sini ada satu bangunan besar Candi Buddha, tapi mayoritasnya Muslim. Jadi kalau pas upacara Waisak, dia datang dari berbagai kota, kadang ada perwakilan dari negara tetangga. Ada jalan kaki dari Mendut, Pawon, Borobudur. Itu 3 kiloan jalannya dan terkenal dengan nama Tri Suci Waisak. 3 peristiwa yang dikenal. Pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama yang dikenal juga. Kedua, suatu betapa di bawah pohon Bodhi mencapai pencerahan kebudayaan. Dan ketiga, waktu pernikahan. Jadi kalau kita ke Borobudur kan naik bukit ya. Karena memang Borobudur ini sengaja dibangun di atas bukit atau tempat yang tinggi, dekat dengan Tuhan, surga atau nirwana. Yang kedua juga dekat dengan unsur air, dekat dengan danau atau sungai, air sebagai sumber kehidupan, juga dikelilingi perbukitan-perkebunan, bahan bakunya sudah didapatkan yang berasal dari gunung. Dan Borobudur sendiri itu ada artinya. Boro itu yang artinya wihara, dan budur artinya di atas atau bukit. Jadi wihara yang berada di atas bukit atau tempat yang tinggi. Dalamnya Borobudur ini kan sebetulnya bukan batu semua, Bapak Ibu. Sebuah bukit yang besar tapi diambil tanah yang lembek baru mencapai tanah cukup keras, kemudian batunya menutupi dari kontur bukitnya. Batu yang digunakan namanya batu andesit, kurang lebih ada 2 juta potongan batu atau 55.000 meter kubik. Kemudian yang cukup menarik adalah teknik penyambungan batu tidak menggunakan semen atau lem. Kalau ada informasi menggunakan putih telur itu salah, tapi dengan sistem seperti puzzle atau Lego atau interlocking system. Dan Borobudur ini dibangun pada tahun 800 Masehi atau abad ke-8. Yang membangun itu dinasti Sailendra, rajanya Samaratungga. Jadi waktu itu digunakan sebagai tempat ibadah pemujaan, dan Borobudur ini ditinggalkan oleh umat Buddha waktu itu karena adanya bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Meletus yang paling dasar tahun 1006 yang membuat banyak candi di sini tertutup oleh abu dari Gunung Merapi, termasuk Borobudur ini dulunya 800 tahun seperti sebuah bukit, dan sekitar sini seperti hutan belantara. Kemudian sewaktu Inggris menguasai Nusantara, Borobudur diketemukan kembali tahun 1814. Waktu itu Thomas Stanford Raffles berkunjung ke Semarang. Ia mendapatkan laporan dari para pembantunya bahwa di daerah Kedu atau Magelang ada sebuah bukit yang banyak patung-patung Buddhanya. Dan dia memerintahkan orang Belanda namanya Cornelius untuk mengadakan suatu proses penelitian dan memanggil kurang lebih 200 orang untuk menebangi pohon juga menggali. Jadi proses penggalian itu cukup lama, hampir 20 tahun. Karena dilanjutkan waktu zaman Hindia Belanda. Karena masih menggunakan alat manual itu.
Dan nanti kalau kita sampai di Candi Borobudur, itu pertanyaan yang sering muncul, kenapa di Borobudur banyak sekali patung Budanya tidak berkepala, hanya hilang. Dan di Borobudur ada 504 patung Buddha, 247 atau hampir separuhnya tidak berkepala. Dan sekarang kenapa tidak diinginkan yang baru? Dan Bapak Ibu bisa menggunakan Borobudur ini searah mata angin menggunakan barat utara dengan cara melihat patung Budanya yang ini tangannya beda-beda. Kalau patung Buddha yang menghadap ke timur tangannya gini, artinya memanggil bumi sebagai saksi awal kita itu. Dan kalau yang selatan itu memberi sedekah atau banyak sedekah. Dan yang barat seperti ini bersampah atau merenung introspeksi, dan yang utara seperti ini memberi happy ya. Atau tidak takut ya, tidak takutnya bukan dari luar tapi dalam diri kita sendiri, hawa nafsu. Dan yang di tingkat 6 tangannya gini, mengajar atau memberi alasan. Dan yang ada di dalam stupa di bagian atas ada 72 dengan cara seperti ini, artinya roda kehidupan, seperti angka 8 juga infinity ya. Dan perlu diketahui sekalian, candi ini ada 10 tingkatan, tingkat 1 sampai tingkat 7 itu kotak, kemudian yang bagian atas 8 sampai 10 bulan, dan bagian atas ada 73 stupa sebagai putih saringnya, bawahnya kelopaknya, seperti bentuk bunga serati. Kalau menurut orang Belanda namanya Nuwenkam, itu bunga serati yang terapung-apung di danau. Dan memang pemilihan lokasinya di sini kan sudah luar biasa. Pertama dibangun di atas bukit, dan kedua juga dekat dengan unsur air, dan ketiga perbukitan pegunungan. Ini secara administratif itu di Desa Borobudur, kecamatannya Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ya. Tapi identik dengan Yogyakarta karena dalam paket wisata tur ke Jogja pasti ke Borobudur, karena memang pariwisata tidak mengenal batas wilayah. Mau foto dulu nggak dari sini? Pusing sekali, pusing. Hah? Pusing. Kita nunggu di situ aja, cari tempat duduk ya. Tadi nunggu di situ. Ya. Tenang. Udah besar. Udah besar saya. Wah. Ayatnya. Mau naik kamu? Sana ibu. Ada lagi loh, Bun. Kita temukan di tempo dulu waktu zaman Belanda mau didokumentasikan
waktu itu kan teknologi foto berhitam putih. Supaya hasil fotonya bagus, dikasih akar pewarna dan pewarna itu sampai sekarang ini tidak bisa dihilangkan karena sudah masuk dalam pori-pori batu dan batunya tidak bisa bernafas, mengakibatkan suatu proses penampasan. Itu tambah lagi faktor air hujan kan itu panas. Yuk kita cari tempat yang adem. Ya. Dan sudutnya sekarang dan telah dikembalikan sudah mengembalikan kan karena di bawah yang kita injak ini ada penggali apabila ada pemasangan tanahnya termasuk ada pemasangan pipa saluran air dan yang ketiga batu-batu yang besar itu belum kembali juga dibersihkan dari lingkungan dan lainnya harus kembali lagi seperti sekarang. Dan ini Bapak Ibu kita lihat ada namanya lempengan timah ya. Nih, ini 1 meter ke dalam, atas sama bawahnya dimasukkan ke dalam, yang difungsikan apabila ada hujan, air tidak merembes di sini. Kalau di sini basah, nanti rumah jamur akan cepat tumbuh. Dan yang kedua, apabila ada gempa itu biar fleksibel. Ya, termasuk itu ya modern kan yang sekarang. Dan kalau kita kembali Bapak Ibu pasir. Jadi fungsi dari pasir itu apabila ada gempa itu bisa bergerak, kemudian ada gempa lagi bisa kembali seperti semula. Terutama kalau sekarang ini yang lebih sulit adalah proses perawatan batu-batu di sini. Ya terus. Tim juga kalau lumut itu disikat menggunakan sapu lidi, termasuk juga ada penemuan baru menggunakan minyak asiri cara herbalnya itu. Dan di sini juga pengaruhnya terutama faktor penyinaran matahari. Perbandingannya itu 2:1. Kalau timur sama barat itu 8 bulan kena sinar matahari, jadi kondisinya kering. Tapi kalau yang selatan cuma 4 bulan kena sinar matahari, kondisinya lebih gelap. Jadi di situ yang menjadi permasalahan adalah pertumbuhan dari lumut atau ya proses penjaraman juga di situ. Iya. Oh, sorry. Menggambarkan cerita tentang hukum sebab dan akibat atau perbuatan tersebut. Karena memang karma itu menentukan kehidupan berikutnya. Apabila kita berbuat baik maka di dunia, maka setelah meninggal akan lari baik. Kalau ada masih itu yang menentukan kehidupan. Ya. Termasuk di Borobudur ini sudah banyak cerita kehidupan masa lalu Bodhisattva sebelum dia terakhir kali menjadi pangkalan Siddhartha. Pernah menjadi binatang-binatang, terutama ada juga binatang-binatang yang disucikan bagi umat Buddha. Bagi umat Buddha terutama ada seperti ada gajah, ada perpu, ada monyet, termasuk ya ada kelinci, ada. Jadi kehidupan masa lalunya sebagai simbol di situ. Jadi menggambarkan kan melakukannya karena memang jelas tidak banyak membunuh, tidak makan ya itu ada makanya karena
budaya ya. Tapi kalau di Indonesia itu terutama dalam agama Buddha banyak kan ada yang Theravada, Hinayana dan Mahayana. Jadi kedua sekte itu termasuk yang saya tahu di Indonesia itu adalah yang 12 bulan. Yang Mahayana atau yang Theravada Hinayana tergabung dalam kasih konvensi Apus Saka Indonesia, kemudian yang Mahayana tergabung dalam Walubi. Walubi itu wali umat Buddha Indonesia yang pimpinannya Suharto Timur Jaya. Jadi kalau tempo dulu, apabila upacara Waisak di sini itu gantian. Sekarang Walubi, yang besok yang kasih, tapi jemaat yang paling banyak kan yang kadang walaupun digunakan oleh yang kasih Theravada, kemudian ikut dari sini, kemudian kan yang mengalah itu yang Theravada kadang dia mengadakannya di Candisel, di Candisambana itu. Jadi kalau yang Theravada atau Hinayana itu bukan sebutannya bukan biksu, tapi namanya Bante. Ya, Bante. Yang Bante kalau di Thailand kebanyakan Bante, dan kalau yang Mahayana itu biksu. Kalau di kita seperti apa, kiai sama ustaz. Mau makan daging, ada makan daging juga itu, iya, banyak itu kan. Jadi ya artinya kan dia prinsipnya itu dia tidak membunuh,